Banyak anak muda hari ini bergumul dengan luka batin, self-harm, dan krisis jati diri. Namun, di dalam Kristus ada pengharapan. Identitas sejati kita ditemukan di dalam kasih-Nya. Mari bersama kita ikut Kapita Selekta di bulan keluarga dan temukan pengharapan dan pemulihan yang sejati. Kunjungan jemaat dan perjamuan kasih bersama anak-anak Tenjo. Sabtu 18 Oktober 2025. Kumpul jam 6 sampai jam 8 di Stasiun Cisauk. Perjalanan menggunakan kereta listrik dari Stasiun Cisauk dan akan dijemput di Stasiun Tenjo. Kelompok 1 berangkat jam 6, kelompok 2 berangkat jam 7, kelompok 3 berangkat jam 8. Ayo daftar, tentukan kelompok, bersekutu bersama, merasakan dan melihat pelayanan gereja di Tenjo. Tuhan memberkati.
Umat yang dikasihi Tuhan diundang untuk berdiri, dan marilah kita bersama-sama mengawali kebaktian pada pagi hari ini dengan panggilan beribadah secara bertanggapan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta pimpinan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Home Sweet Home adalah sebuah ungkapan yang hangat dan penuh makna. Rumah adalah tempat di mana kita merasa nyaman, aman, dan dikasihi serta mengasihi. Rumah adalah tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri dan menikmati waktu bersama orang-orang yang kita kasihi. Rumah adalah tempat di mana kita belajar bersyukur, merasakan dan mengingat kasih Tuhan, sebagaimana yang ditulis Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3 yang mengatakan demikian. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam.
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, marilah menghadap Tuhan untuk mengakui segala dosa dan perbuatan yang tidak berkenan dan mendukakan hati Tuhan. Seringkali secara sengaja ataupun tidak, secara sadar atau tidak, kita menyakiti hati sesama dengan perbuatan yang kita lakukan, perkataan yang kita ucapkan, dan sikap yang kita tunjukkan, sehingga kasih Tuhan tidak tercermin dalam kehidupan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari mengambil waktu untuk tunduk dan doa pribadi, memohon Tuhan menilik hati kita. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ampuni kami yang seringkali tidak menaruh kasih kepada sesama kami, terutama kepada orang-orang terdekat kami. Ampuni ya Tuhan, jika hidup kami tidak menjadi teladan bagi orang-orang yang kami kasihi, baik dalam perbuatan, perkataan, dan tingkah laku kami. Mohon kiranya Tuhan perbarui hidup kami ini dengan kasih dan ketulusan daripada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami ini. Amin.
Umat diundang untuk berdiri. Mari bersama kita menerima berita anugerah dari Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Pendamaian telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita karena kasih dan kemurahan-Nya. Mari kita meneruskan dan membagikan kepada sesama. Salam damai bagi kita semua. Umat terkasih, menyambut firman Tuhan dalam berita anugerah, marilah kita menaikkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan Kidung Keesaan 608, Keluarga Hidup Indah. Dipersilahkan duduk kembali. Satu persembahan pujian dari Crescentor dan Genesis dengan judul In His Name.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah henti-hentinya memberikan anugerah berkat kepada setiap kami. Dan pada saat ini kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami, agar kami boleh mengerti, bahkan boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah menurut janji kehidupan dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius anakku yang terkasih, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat engkau supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang tahanan karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan sekarang dinyatakan oleh penampakan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa rumah itu ternyata adalah tempat yang paling hangat. Tapi ternyata di balik kehangatan itu, ternyata rumah juga adalah tempat yang paling rawan dan tempat yang mungkin rapuh begitu ya. Di luar rumah, orang itu bisa sekali bersikap begitu baik. Kita bisa sabar sekali dengan rekan kerja kita. Kita bisa dengan tersenyum meskipun ada rekan pelayanan kita yang salah. Kita bisa sopan sekali dengan orang lain. Bahkan kita bisa menahan diri saat kita dikritik begitu keras, begitu hebat. Tapi di rumah
kita bisa berubah begitu rupa menjadi orang lain yang tidak terlihat di depan umum. Ketika di rumah, topeng dilepas. Semua formalitas kita yang sudah kita bangun hilang. Dan yang tersisa itu diri kita yang sebenarnya. Di rumah bukan pendeta kita, bukan penatua, bukan pelayan, bukan aktivis, bukan jemaat tertentu atau simpatisan tertentu di gereja tertentu. Kita manusia, kita rapuh, kita lelah, dan kita rindu sekali untuk dimengerti. Tapi Bapak Ibu Saudara, justru disinilah kesabaran, kasih, dan iman kita sungguh-sungguh diuji. Kita bisa marah sekali, meledak-ledak dengan sedemikian hebatnya. Ketika kita pulang dari pelayanan, lalu lihat piring di rumah di atas wastafel itu masih penuh dan kotor. Wah, siapa nih yang gak cuci piring? Gak ada pengertiannya sekali, aku capek dan lain sebagainya. Kita bisa marah dengan meledak-ledak ketika kita sulit sekali mengajak belajar anak kita. Kamu udah sekolahin mahal-mahal dan lain sebagainya. Lihat tuh anak pelayan yang lain. Gitu ya. Kita bisa marah sedemikian hebatnya ketika kita rasa pasangan kita gak peka terhadap apa yang kita alami dan rasakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukankah ketika ujian-ujian itu terjadi dalam kehidupan kita, disitulah ukuran sejati dari hidup beriman kita kelihatan. Sebab apa gunanya kelihatan kudus di gereja kalau di rumah kita mudah sekali meledak? Apa artinya kita bisa menasihati orang lain tentang kasih, tapi sulit sekali mengatakan maaf kepada orang di dalam rumah kita? Itulah sebabnya kenapa rumah itu penting sekali bagi Allah. Sebab Allah itu memulai sejarah keselamatannya bukan dari sesuatu yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, tapi justru dari sebuah keluarga kecil yang belajar untuk beriman dan belajar untuk taat. Kalau kita lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah bekerja di dalam kehidupan keluarga Abraham dan Sarah. Allah bekerja di dalam keluarga Ishak dan Ribka, Rut dan Boas, Paria dan Yusuf. Sehingga rumah ini bukan hanya tempat tinggal buat Allah, tapi juga tempat di mana iman itu bisa bertumbuh. Sekolah pertama untuk belajar soal kasih. Dan kalau gereja kita ini disebut sebagai tubuh Kristus, maka rumah kita adalah jantungnya. Keluarga kita adalah jantungnya. Gereja bisa mewah, megah, meriah, gegap gempita. Tapi kalau keluarga di dalam gereja itu tidak berdenyut, tidak hidup, maka yakin gereja itu pasti akan mati, semegah apapun gerejanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, memang rumah itu bukan tempat yang selalu mudah untuk kita datangi. Kadang rumah itu jadi tempat di mana kita merasa pengen lari dari situ. Rumah itu jadi sebuah tempat di mana luka-luka kita disembunyikan begitu rapat. Kata-kata kasar pernah kita dengar dan sampai detik ini luka di hati masih terasa sedemikian terbukanya. Dan pengampunan itu tertahan sekali dalam hati, pikiran, dan mulut kita. Oleh karena itu kita mau melihat apa yang hari ini Paulus katakan dalam suratnya kepada Timotius. Apa yang bisa kita pelajari? Hal yang pertama, rumah kita adalah tempat di mana iman kita itu bisa dihidupkan. Kalau kita perhatikan di ayat 5 di sini Paulus menulis, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini sungguh-sungguh ditekankan oleh Paulus, kata hidup di dalam diri 3 generasi. Lois,
neneknya, Eunike ibunya, dan Timotius anaknya. Artinya iman itu bukan hanya sekedar diajarkan. Lois dan Eunike tidak memberi Timotius iman dengan katakan kamu beriman ya, pokoknya harus imannya kepada Kristus, titik. Enggak, justru mereka berikan iman lewat teladan hidup mereka sendiri. Meski memang tidak disampaikan di dalam Alkitab, kalau kita bayangkan bagaimana kondisi rumah mereka, ada seorang nenek Yahudi tua yang berdoa dengan setia, seorang ibu yang tetap mengajarkan kasih di dalam seluruh kehidupan keluarganya, mungkin sambil masak, mungkin sambil nyuci dan lain sebagainya. Lalu ada juga anak muda yang mengamati bagaimana ibunya ini bisa menghadapi masalah. Bagaimana neneknya tetap berdoa meskipun mungkin hidupnya keras. Memang keluarga ini bukan keluarga yang sempurna, tapi mereka nyata, dan di dalam kenyataannya iman bertumbuh. Iman itu menular bukan hanya lewat ceramah, harus begini, harus begitu, ini, itu, tapi justru lewat keteladanan yang dilakukan oleh nenek dan ibu Timotius. Anak itu tidak butuh orang tua yang sempurna. Di dalam satu survei yang dilakukan sebuah sekolah, di situ dikatakan bahwa ya anak-anak itu ternyata tidak, menurut anak-anak ini begitu ya, mereka merasa dikasihi itu bukan karena orang tuanya memberi mereka pajero, bukan memberi mereka uang jajan 5 juta sehari gitu. Bukan, ternyata ketika ditanya apa yang membuatmu merasa dikasihi, ketika orang tuaku mau mendengarkan aku tanpa penghakiman. Mendengarkan. Ketika orang tuaku mau makan bersama denganku dan berdoa bersama denganku. Itu dua hal yang berulang-ulang anak-anak itu katakan di dalam survei tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak itu butuh orang tua yang konsisten, mau hadir, mau mendengarkan tanpa terlebih dulu menghakimi. Yang sibuk, tapi tetap menyempatkan waktu untuk bersama dan berdoa. Mungkin kita pernah pikir, wah saya gak bisa lah kayak gitu, kan saya bukan pendeta. Gimana caranya saya bisa menanamkan iman di rumah, kan saya bukan hamba Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagian Alkitab yang lain di dalam kitab Timotius, ternyata rumah Timotius ini juga bukan sebuah rumah yang ideal. Ayahnya orang Yunani dan kemungkinan besar dia bukan orang percaya. Kalau di zaman sekarang bisa dibilang ini keluarga yang campur-campur begitu ya imannya. Dan yakin sekali pasti sering kali ada gesekan. Satu pihak ibadah, pihak yang lain ngapain sih ibadah? Satu pihak pengen berdoa bersama, yang lain merasa ngapain sih doa bersama, buang waktu. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di saat inilah iman kita sungguh-sungguh diuji. Apakah kita bisa tetap beriman kepada Tuhan meskipun kita hidup di rumah yang tidak semuanya sejalan. Makanya Paulus katakan di ayat 6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Kata mengobarkan kembali itu menggambarkan tindakan yang terus-menerus dilakukan. Iman itu seperti api, gak cukup hanya dinyalakan sekali. Sebab kalau api dinyalakan sekali, ketika baranya habis, apinya mati. Ketika angin bertiup kencang, apinya mati. Ketika air ada, apinya mati. Sehingga api itu harus tetap dijaga supaya tidak padam. Mungkin kita pikir iman itu adalah hal-hal yang besar, mukjizat yang luar biasa, pelayanan yang luar biasa, kesembuhan dari penyakit yang kesannya tidak bisa disembuhkan tapi kemudian kita sembuh, atau doa-doa yang spektakuler, tapi ternyata tidak. Iman itu justru tampak dari hal yang sederhana di rumah kita.
Mungkin di dapur kita, di ruang tamu kita, di ruang keluarga kita, di kamar kita. Iman itu adalah ketika orang tua tetap berdoa meskipun lelah. Ketika anak berkata, aku salah, aku minta maaf. Dan orang tua katakan, gak apa-apa, kita berubah lebih baik. Setiap orang pernah punya salah, tapi kita mau berubah lebih baik seturut kehendak Tuhan. Ayo mulai lagi. Iman itu hidup ketika keluarga tetap datang ke gereja meski banyak sekali kesibukan. Iman itu hidup ketika suami istri mau berdamai bahkan setelah mereka bertengkar. Dan itu yang Paulus lihat di rumah Timotius. Iman yang sungguh-sungguh nyata. Banyak keluarga Kristen, rumah Kristen yang punya sejarah iman. Kakek saya dulu pendeta, penginjil. Dia datang dari jauh untuk menginjili. Nenek saya dulu aktif sekali di gereja. Dia ketua komisi ini, nanti bendahara di komisi ini, besoknya sekretaris di komisi ini. 3 komisi dia pernah jadi pengurus, begitu ya, langsung sekaligus. Naik turun, sampai tuanya pun masih jadi ketua komisi usia indah dan lain sebagainya. Tante saya dan om saya dulu rajin pelayanan. Dia naik turun dah gantian jadi penatua. Pokoknya kalau suaminya turun, istrinya naik. Istrinya naik, suaminya turun. Tapi Bapak Ibu Saudara, Paulus mau menegaskan bahwa iman itu gak boleh berhenti di generasi sebelumnya. Tapi iman juga harus dijaga dalam diri kita dan generasi yang selanjutnya. Dan hari ini kita diuji bukan oleh penganiayaan, tapi justru oleh kenyamanan kita. Ibadah bisa GKOL, Gereja Kristen Online. Kita mau cari firman Tuhan apa? Wah, tinggal buka Google gitu ya. Anak-anak muda kehilangan arah itu bukan karena dibenci dunia, tapi karena dicintai dunia sebegitu hebatnya, tapi menuju ke arah yang keliru. Dan di tengah semua itu, rumah akan jadi benteng terakhir buat iman. Kalau di rumah kita lihat iman yang hidup, iman yang sabar, iman yang lembut, iman yang realistis, maka anak-anak kita, generasi selanjutnya akan bertumbuh lebih kuat. Tapi kalau di rumah yang mereka lihat hanya kemunafikan, oh mama papaku rajin sekali berdoa di luar, pelayanan di luar, tapi ketika di rumah wah mudah sekali meledak, keluar kata-kata yang seharusnya tidak keluar dan menyakitkan, maka iman mereka pelan-pelan akan mati. Itulah sebabnya, sekali lagi, rumah itu adalah sekolah iman yang pertama dan utama. Gereja itu mengajar seminggu sekali. Mungkin dari khotbah begini, 20-30 menit. Giliran udah menit-menit terakhir udah mikir, hari ini makan cicongfan atau makan bakso gepeng ya, gitu. Belum lagi kalau kemarin sibuk ketika doa syafaat udah giliran amin baru melek, oh untung pas gitu ya biar gak malu. 20-30 menit. Sedangkan di rumah kita pulang ke sana, bangun tidur di sana. Mari kita bekerja bersama-sama Bapak Ibu, Saudara. Sekali lagi rumah itu benteng terakhir iman. Rumah itu mengajar setiap hari. Dan iman yang bertumbuh itu tidak hanya menyalakan satu generasi, tapi bisa menyalakan generasi demi generasi. Seperti lilin yang menyalakan lilin lain. Tapi lilin itu tidak pernah kehilangan cahayanya. Lalu hal yang kedua, rumah kita adalah tempat di mana kasih itu bisa dinyatakan. Ada satu hal yang menarik dari surat yang Paulus berikan kepada Timotius.
Sebab Paulus menulis surat ini bukan dari tempat yang nyaman, tempat yang enak, tempat yang membuat dia bersuka cita begitu ya. Tetapi dia menulis dari penjara. Secara logika ini bukan tempat di mana dia bisa bersenang-senang. Sebab dia juga mengerti bahwa tubuhnya lemah. Dia tahu nasibnya, bahwa sebentar lagi dia akan mati. Tapi dalam situasi yang seperti itu, yang dia pikirkan bukan dirinya sendiri, tapi Timotius dan keluarganya. Dia katakan jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan takut menderita bagi Injil. Jadi Paulus tidak bicara hanya soal pelayanan, tapi soal juga gaya hidup kasih yang berani dan tulus. Dan kasih yang seperti ini harus dilatih di rumah. Sebelum orang bisa bersaksi tentang Kristus di luar, dia harus belajar dulu mengasihi di dalam, di komunitas terkecil di dalam hidupnya. Ada banyak sekali keluarga Kristen yang tidak hancur karena dosa yang besar, tapi hancur karena kasihnya pelan-pelan jadi dingin, jadi hambar, gak berasa. Gak ada kekerasan, gak ada pertengkaran besar, tapi juga gak ada pelukan, gak ada percakapan yang jujur, gak ada telinga yang mau mendengar, gak ada doa bersama. Semua sibuk, semua lelah, semua menunda untuk mengasihi. Sampai akhirnya kasih itu mati bukan karena dibunuh, tapi karena tidak diberi makan, tidak dijaga dan dirawat. Tapi ada banyak juga keluarga Kristen yang rasanya penuh kasih begitu ya. Tapi justru kasih yang keliru arahnya. Kasih yang malah mengikat sekali. Kasih yang berubah menjadi kontrol. Aku sayang pada engkau, maka kamu harus begini. Aku sayang padamu, aku peduli padamu, maka kamu harusnya mengikuti apa yang aku katakan. Oh Bapak Ibu Saudara, kasih yang seperti ini akan membuat rumah itu menjadi seperti penjara loh. Padahal kasih sejati itu tidak. Kasih sejati tidak memaksa orang untuk berubah. Tapi kasih sejati itu menuntun. Satu-satu mungkin langkahnya pelan-pelan. Menuntun orang untuk menemukan arah bersama Tuhan. Jadi dituntun untuk ketemu Tuhan, dituntun untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus katakan, Dia yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Kasih sejati itu sadar bahwa setiap orang itu punya panggilannya sendiri-sendiri, termasuk anggota keluarga kita. Maka tugas kita bukan menjadikan anak kita, pasangan kita, orang tua kita menjadi seperti diri kita, menjadi seperti apa yang kita mau, menjadi seperti bayangan kita. Tapi justru menolong sekali lagi untuk mereka bisa menemukan kehendak Tuhan buat diri mereka. Yang paling utama dan terutama bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Mungkin kita sudah lama gak katakan, aku mengasihimu. Aku meminta maaf karena aku telah melukaimu. Maka mari mulai hari ini, kita mulai dengan langkah kecil. Minta maaflah hari ini. Ucapkanlah terima kasih hari ini. Peluklah keluarga kita hari ini. Doakan anggota keluarga kita dengan menyebut nama mereka satu persatu. Itu kelihatannya sederhana sekali, tapi itu bukan hal kecil. Itu bukan hal sepele. Itu cara agar kita bisa menyatakan kasih Tuhan sungguh-sungguh hadir di dalam keluarga kita. Gak ada kata terlambat untuk mulai menyatakan kasih kita di rumah kita. Hal yang ketiga, rumah kita adalah tempat pengampunan yang nyata.
Ada orang yang berpikir bahwa pengampunan itu urusannya perasaan. Nantilah kalau perasaan saya udah tenang, nantilah kalau saya udah gak sakit hati lagi, nantilah kalau keadaan sudah lebih baik dari sekarang, baru aku bisa mengampuni. Padahal Alkitab justru mengajar yang sebaliknya. Pengampunan itu adalah keputusan iman, bukan hasil dari perasaan yang membaik. Paulus bisa menulis dengan damai surat ini kepada Timotius karena dia sudah memutuskan untuk mempercayakan segala sesuatunya ke dalam kedaulatan tangan Allah. Dia gak tunggu keadaannya membaik dulu, tapi dia lebih memilih untuk mengampuni karena dia tahu siapa yang dia percaya. Begitu juga di dalam rumah kita. Gak ada tempat di dunia ini yang menuntut pengampunan sebanyak di rumah. Karena di sana orang yang paling dekat yang mudah sekali untuk menyakiti hati kita, yang melukai kita. Ketika nada suara kita meninggi, biasanya di do rendah ini naik 3 oktav gitu ya. Ketika ada janji-janji yang sulit sekali ditepati, sibuk lah, gak ada waktu lah, gak ada uang lah, dan lain sebagainya. Sikap yang seringkali disalahpahami, kata yang seharusnya tidak diucap, tapi karena saking marahnya, jadi terucap dan melukai. Dan luka itu, kalau tidak diampuni, tidak hilang. Hanya berubah bentuk, jadi dingin, jadi sinis, jadi diam berkepanjangan. Makanya hari ini, di bulan ini, di minggu, di Sabtu depan, mari kita ikut dalam Kapita Selekta tentang luka batin. Karena rumah Kristen itu bukan rumah tempat di mana dendam itu dipelihara. Tapi tempat pengampunan itu sungguh-sungguh dihidupkan dan dinyatakan. Pengampunan itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan kasih kita. Karena mengampuni itu berarti kita memilih untuk menyerahkan hak kita untuk membalas dan mempercayakan bahwa Tuhan kita itu adil kok. Meski itu bukan hal mudah, apalagi di rumah. Gimana cara kita mengampuni pasangan yang sudah sering kali mengecewakan kita? Bagaimana kita mengampuni anak yang berkata kasar meskipun kami sudah melakukan banyak hal, mengorbankan banyak hal untuk kebahagiaan anak kami? Bagaimana kami mengampuni orang tua yang dulu tidak pernah hadir di saat kami sungguh-sungguh butuh kehadiran mereka? Tapi jawabannya satu, Bapak Ibu Saudara. Alkitab kita mengulang-ulang soal ini. Kita bisa mengampuni kalau kita mengingat bahwa diri kita itu diampuni oleh Tuhan. Paulus tulis ayat 9-10. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Kristus. Dan itulah sumber kekuatan kita untuk mengampuni. Kita bisa mengampuni karena kita tahu bahwa kita ini adalah orang berdosa, tapi kita tetap diampuni oleh Tuhan. Dan ketika kasih karunia Tuhan itu benar-benar kita sadari, maka kita akan berhenti hitung-hitung kesalahan orang lain. Kita mulai melihat bahwa setiap orang, setiap anggota keluarga kita itu sedang berjuang sama seperti kita sedang berjuang. Dan ingat, pengampunan itu bukan tentang siapa yang lebih benar, tapi tentang siapa yang mau menyerupai Kristus. Ayat 14 bacaan kita. Paulus katakan, pelihara harta yang indah yang telah dipercayakan kepadamu oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa harta yang indah itu? Itu bukan kekuasaan, bukan nama baik, bukan harga diri, tapi kasih karunia Allah yang sungguh-sungguh mau menyelamatkan. Dan kasih karunia itu hanya bisa hidup kalau kita mau mengampuni. Sebab rumah yang tidak mengenal pengampunan lama-lama akan jadi tempat di mana kasih itu berhenti bertumbuh. Anak jadi takut sekali untuk terbuka terhadap keluarganya. Suami istri jadi saling curiga.
hal detail, hal-hal kecil pun jadi masalah di dalamnya. Orang tua dan anak jadi lebih dingin. Tapi begitu pengampunan dihidupkan, maka iklim rohani akan berubah. Kata-katanya jadi lebih lembut. Doa bersamanya akan terasa lebih tulus. Sukacita mulai terasa. Karena Roh Kudus itu bekerja paling kuat justru di ruang yang mau berdamai. Bapak Ibu Saudara, kalau iblis mau menghancurkan sebuah keluarga, dia nggak perlu buat keluarga itu berzinah. Dia nggak perlu buat keluarga itu berbohong besar. Cukup buat keluarga itu tidak mau saling mengampuni. Maka pelan-pelan kasih dalam keluarga itu pasti akan layu. Tapi kalau Kristus mau memulihkan rumah, dia mulai dengan satu hal, yaitu pengampunan. Bukan hanya dari satu pihak, tapi dari semua pihak yang ada di dalam rumah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan surat Paulus kepada Timotius, kita sadar bahwa iman itu tidak bertumbuh di ruang-ruang kelas, tapi di ruang keluarga kita. Kasih itu tidak diuji di mimbar, tapi di dalam keluarga kita. Dan kesetiaan itu tidak dilatih di acara-acara rohani, tapi di keseharian kita yang penuh dengan tantangan. Dan rumah Kristen itu bukan rumah yang tanpa masalah, tapi rumah yang terus-menerus mengizinkan Allah untuk bekerja bahkan di tengah masalah. Bukan rumah yang sempurna, tapi rumah yang mau terus-menerus belajar untuk saling mengasihi. Bukan rumah yang selalu tenang, tapi rumah yang tetap menyalakan doa bahkan di tengah badai kehidupan. Allah tidak menanti rumah kita untuk menjadi sempurna. Ia hadir justru memulihkan yang retak dan menyalakan kembali iman yang hampir padam. Oleh karena itu mari kita pulang hari ini dengan satu tekad yang sederhana, bahwa kita tidak hanya ingin punya rumah yang nyaman, tapi rumah yang menghadirkan Kristus, rumah yang menghidupi iman, menyalakan kasih, dan hidup dalam pengampunan. Sehingga generasi setelah kita juga mengenal Tuhan bukan dari cerita, tapi dari teladan hidup kita sendiri. Kiranya Tuhan dan Roh Kudus memampukan setiap kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang buta sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaannya, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang hadir pada kebaktian umum kedua hari ini, apakah ada yang baru pertama kali datang dan hadir atau hadir di ibadah KU2 minggu hari ini? Apakah ada yang baru pertama hadir?
Kalau ada, mohon boleh mengangkat tangan agar nanti bisa disambut oleh tim komisi ibadah. Di ruang tambahan mungkin ada? Tidak ada ya? Baik, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, tanggal 12 ya, hari ini akan diadakan persidangan majelis jemaat diperluas. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk turut hadir dan ikut di dalam persidangan majelis jemaat diperluas, agar setiap kita juga bisa mengembangkan pelayanan kita lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan mari juga kita mendoakannya pada doa syafaat kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau bekerja bukan hanya di gedung gereja, tetapi di dalam ruang-ruang yang kami sebut sebagai rumah. Kami mengucap syukur untuk setiap keluarga yang Tuhan jadikan tempat iman dihidupkan, kasih dinyatakan, dan pengampunan dinyatakan. Sekalipun rumah kami belum sempurna, kami percaya Tuhan hadir di tengahnya. Tuhan mengajar kami untuk tetap menyalakan api iman. Meski kecil, asal tetap menyala, Tuhan sanggup memakainya untuk menerangi dunia. Pada saat ini juga kami berdoa untuk gereja kami GKI Gading Serpong yang sedang berjalan bersama Tuhan dalam proses pembangunan gedung gereja. Kami percaya gedung ini bukan hanya proyek fisik, tapi tanda iman dan kasih Tuhan yang ingin menyediakan ruang bagi banyak orang untuk semakin mengenal Engkau. Cukupkanlah segala sesuatunya Tuhan, dana, tenaga, semangat untuk bekerja sama. Berkati setiap orang yang terlibat, panitia, para pekerja, setiap kami yang mendukung dengan doa dan persembahan. Lindungilah dari setiap hal yang mara bahaya yang kemudian mencelakakan dan melelahkan. Biarlah kami juga membangun bukan hanya tembok dan atap, tapi membangun hati yang mau bersatu dan kasih yang hidup. Sebab gereja bukan hanya berdiri dari batu, tapi dari kasih Kristus yang sungguh-sungguh hidup. Kami juga berdoa untuk persidangan majelis jemaat diperluas yang akan dilaksanakan jam 1 nanti. Engkau tahu persidangan ini bukan sekadar acara rapat tahunan, tapi momen ketika gerejamu berhenti untuk mendengar kehendak-Mu, untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi, untuk memuliakan Tuhan dalam setiap program-program yang kami lakukan. Maka ya Tuhan, jamahlah hati setiap kami, bangkitkan kerinduan kami untuk hadir, berpartisipasi dan terlibat karena cinta kami kepada Engkau. Tolong setiap orang yang terlibat, jauhkan dari semangat untuk membenarkan diri, tanamkan semangat mencari kebenaran-Mu. Biar setiap pembahasan rencana dan keputusan di PMJD nanti benar-benar berakar pada kasih dan bertujuan hanya untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau tahu negeri ini sedang berjalan di masa yang sulit. Ketegangan sosial, ekonomi yang berat, kepercayaan terhadap pemerintah yang mudah sekali retak. Maka ya Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun para pemimpin bangsa kami, agar mereka memerintah dengan takut akan Tuhan dan berani menegakkan keadilan. Lindungi negeri ini, tanamkan kasih di hati rakyat-Mu, agar kami belajar hidup damai dan saling menghargai. Pakailah kami ya Tuhan, untuk dapat membangun gereja yang hidup, yang bersatu, yang setia, yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan untuk berkat dan anugerah-Nya dalam hidup kita, mari kita memberikan persembahan syukur dengan didasarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 136 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Mati untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, begitu kesetiaan Tuhan yang luar biasa terus menyertai setiap kami baik secara pribadi maupun keluarga di dalam kehidupan kami melalui berkat yang boleh kami terima, baik itu berkat materi maupun berkat rohani yang Tuhan sudah singkapkan kepada setiap kami. Kiranya kami boleh mempersembahkan diri kami dan materi
yang Tuhan sudah lengkapi kepada setiap kami dalam kehidupan kami. Tuhan beri hikmat bijaksana kepada kami untuk boleh kami mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang indah di hadapan-Mu ya Bapa. Untuk berkat materi juga Tuhan tambahkan hikmat bijaksana kepada setiap kami untuk boleh mengelolanya dengan baik sehingga hanya nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali pada kehidupan kita masing-masing dengan selalu memegang teguh firman Tuhan dan taat pada perintahnya, serta melakukan kehendaknya, menjadi pengikut Tuhan yang sejati dengan mengasihi keluarga dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Maka kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kunjungan jemaat dan perjamuan kasih bersama anak-anak Tenjo, Sabtu 18 Oktober 2025. Kumpul jam 6 sampai jam 8 di Stasiun Cisauk. Perjalanan menggunakan kereta listrik dari Stasiun Cisauk dan akan dijemput di Stasiun Tenjo. Kelompok 1 berangkat jam 6, kelompok 2 berangkat jam 7, kelompok 3 berangkat jam 8. Ayo daftar, tentukan kelompok, bersekutu bersama, merasakan dan melihat pelayanan gereja di Tenjo. Tuhan memberkati.